Polri memiliki peran sentral penting di tengah kehidupan bermasyarakat. Selain menjaga Kamtibmas, penegakan hukum, dan juga mengayomi masyarakat, Polri juga memiliki peran-peran strategis untuk mendukung program-program prioritas dari pemerintah. Di antaranya mewujudkan SDM unggul, kemudian juga program makan bergizi gratis, dan juga swasembada pangan. Dan seperti apa kemudian Polri menjalankan peran-peran ini? Kita akan bahas langsung bersama dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pak Kapolri, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami CNN Indonesia. Pak, kita berbicara mengenai SDM unggul karena saat ini kita berada di sekolah begitu. Dan ini juga menjadi salah satu astacita dari Presiden Prabowo. Bagaimana kemudian kontribusi dari Polri, Pak, untuk mewujudkan SDM unggul ini? Terima kasih, selamat siang juga Mbak Elvira. Hari ini kita berada di salah satu gedung di mana ini adalah tempat untuk mendidik calon-calon generasi muda pilihan yang unggul. Bapak Presiden memiliki 8 program terbaik cepat, di mana beliau memiliki visi untuk menciptakan SDM unggul untuk mempersiapkan generasi muda untuk bisa betul-betul mengawai dan mengisi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya Polri juga terpanggil untuk bisa ikut bergabung dalam mewujudkan SDM unggul tersebut. Saat ini Polri memiliki yayasan Kemala Bayangkari yang memang ini juga terbiasa melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan. Namun kali ini karena kita pengen mempersiapkan secara khusus, saat ini kami kemudian bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia. Yayasan ini memang dipersiapkan oleh Bapak Presiden sehingga kemudian kami mencoba untuk berkolaborasi agar sekolah yang kita namakan dengan SMA Kemala Taruna Bayangkara ini betul-betul bisa kita persiapkan sesuai dengan visi dan misi dari Bapak Presiden. Dan saat ini kita sudah mulai melaksanakan kegiatan pendidikan. Kita bersama-sama dengan SMA Global Darussalam karena memang Polri sendiri saat ini sedang dalam proses pembangunan di Gunung Sindur. Mungkin saya cerita ke belakang bagaimana kita mempersiapkan mulai dari rekrutmen sampai juga baterai tesnya sampai dengan mereka terpilih. Mungkin itu yang perlu diketahui. Jadi terkait dengan syarat mulai dari awal memang kita sudah ketat. Jadi kita harapkan kita bisa mendapatkan generasi-generasi muda dari warga negara Indonesia yang memiliki integritas, memiliki disiplin, motivasi, dan kita sudah bisa mendapatkan sifat-sifat bahwa dia akan menjadi calon pemimpin pada saat kita melaksanakan kegiatan tes. Di satu sisi kita juga harus meyakinkan bahwa selama mereka sekolah sebelumnya tidak pernah ada catatan-catatan perilaku buruk, karena ini juga menjadi salah satu concern kita. Terkait dengan masalah kecerdasan, kita juga kemudian memiliki batasan bahwa karena kita ingin mengambil anak-anak yang pintar-pintar, sehingga kemudian dari skala 100 kalau untuk nilai suatu mata pelajaran, maka khusus untuk
matematika, IPA, dan bahasa Inggris minimal 80 dari skala 100. Minimal 80. Iya, jadi dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian tentunya juga termasuk juga ada tes-tes yang terkait dengan yang kaitannya kesehatan, kaitannya dengan kesemataan jasmani, karena memang kita juga selain pintar, kita juga pengen mendapatkan fisik dan kesehatan yang juga bagus dari calon-calon siswa ini. Sehingga memang tesnya kita ramu, baik tes yang sifatnya akademis, kemudian ada psikologi, ada juga jasmani, kesehatan, ini kita lakukan. Tesnya kita mulai dari pusat, dari daerah, kemudian setelah nanti terpilih, kita lakukan lagi seleksi di pusat. Kemarin kita lakukan di Semarang, jadi memang di situ juga kita ingin mengetahui bagaimana daya tahan mereka, sehingga pada saat mengikuti tes, mereka sudah mulai diberikan sedikit kedisiplinan. Antara lain handphone disimpan dulu dan sebagainya, sehingga kita pengen tahu bagaimana dalam kondisi seperti itu mereka bisa melaksanakan ujian. Dan alhamdulillah skala kita naikkan bobotnya, sehingga kemudian dari yang ikut tes dari daerah sekitar 11.000, kita putuskan 120 lang yang terpilih. Dari 11.000 seluruh Dari 11.000, Indonesia, betul. ada 120 Betul. anak terpilih luar biasa yang nanti yeah. akan mengenyam pendidikan Yeah. di sini. Yeah. Nah, berbicara tentang tadi ya, syaratnya sudah lumayan ketat di awal begitu ya Pak Kapolri. Tapi kan juga ini perlu nanti kurikulum untuk mendukung bahwa anak-anak ini nanti dalam proses belajar mengajar ini bisa menjadi, ya kita mencetak calon-calon pemimpin dari sekolah ini. Oke. Jadi memang semenjak awal kita ingin mengkonsep bahwa ini memang kita persiapkan untuk betul-betul bisa dipersiapkan untuk menjadi sekolah calon-calon pemimpin, sehingga kemudian kurikulumnya pun disesuaikan. Jadi bagaimana tidak hanya merekrut kemudian mencari anak-anak supaya mereka cerdas secara intelektual, tapi juga bagaimana kemudian kurikulumnya itu mengatur mereka agar bisa disiplin, punya kemandirian, tangguh, dan juga berjiwa nasionalis. Dan tentunya yang tidak kalah penting, mereka memiliki daya saing global. Sehingga kemudian kurikulumnya pun menggunakan internasional baccalaureate, yang tentunya ini sudah diterapkan di hampir semua negara-negara maju. Sehingga harapannya memang mereka kita siapkan menjadi calon pemimpin, tapi manakala kemudian mereka ingin melanjutkan ke sekolah di luar negeri, mereka kita siapkan juga, dan kita juga kemudian memiliki semacam kerjasama dengan beberapa universitas terkemuka, sehingga kemudian mereka bisa memilih apakah mereka akan melanjutkan pendidikannya di dalam negeri atau keluar negeri. Kemudian juga bagaimana pembelajarannya ini disesuaikan dengan tantangan yang ada baik saat ini maupun tantangan ke depan yang akan dihadapi mereka, sehingga kemudian pembelajarannya pun berbasis proyek, berbasis masalah, kemampuan bahasanya juga tentunya disiapkan multibahasa di sini, sehingga kemudian mereka bisa belajar bahasa-bahasa lain yang diperlukan selain bahasa Inggris ya, untuk bekal mereka selanjutnya. Di sisi lain, nilai-nilai etika tentunya kita tanamkan, khusus di sekolah Kemala Taruna Bayangkara kita memiliki kekhasan karena kita ingin menanamkan karakter kebayangkaraan, sehingga kita kemudian membuat kurikulum pengasuhan namanya
Brata Dedikasi Sejati. Jadi kita harapkan kita memiliki murid-murid yang memiliki iman dan takwa, cinta terhadap tanah air, pemahaman mereka terhadap demokrasi, disiplin, kerja keras, cerdas, dan tentunya mereka bisa hidup dengan nilai-nilai yang saat ini berada di tengah masyarakat. Dan tentunya yang paling utama bagaimana dia memiliki karakter untuk bisa mencerminkan nilai-nilai luhur yang kita harapkan, yang bangsa Indonesia harapkan, karena mereka adalah calon-calon generasi penerus yang harus memiliki kemampuan, semangat, dan kedisiplinan untuk betul-betul bisa jadi calon-calon pemimpin di Indonesia Mas nanti. Menargetkan bahwa tahun ini kita memiliki program untuk membangun 100 SPBG atau 100 dapur. Namun kemarin pada saat 1 Juli kami sampaikan ke Bapak Presiden bahwa target kita rubah dari 100 menjadi 200. Nah, berbicara mengenai kurikulum pendidikan, tapi juga kalau misalnya dari sisi pemerintah melihat ini tidak cukup Pak Kapolri, harus ada asupan nutrisi yang tepat. Saya beralih sekarang ke program makan bergizi gratis yang sudah berjalan. Apa saja bentuk dukungan dari Polri terkait program makan bergizi gratis ini? Saya kira ini juga menjadi salah satu program yang sangat bagus dan ini masuk dalam 8 program prioritas cepat. Bapak Presiden mencanangkan program makan bergizi gratis dan harapannya tahun ini kurang lebih ada 10.000 dapur ya, 10.000 SPBG yang kemudian bisa menyalurkan bagi penerima manfaat kurang lebih 82,9 juta. Tentunya kami Polri juga terpanggil untuk kemudian ikut berkontribusi, ikut aktif langsung dalam hal mendukung program makan bergizi gratis. Kita kemudian memutuskan untuk menargetkan bahwa tahun ini kita memiliki program untuk membangun 100 SPBG atau 100 dapur. Namun kemarin pada saat 1 Juli kami sampaikan ke Bapak Presiden bahwa target kita rubah dari 100 menjadi 200. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah tercapai 195 SPBG. Jadi cukup optimis ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan di akhir 2025 target minimal 200 bisa tercapai karena ini masih ada 6 bulan. Kita hitung kalau membangun kurang lebih setiap dapur kurang lebih 2 bulan. Mudah-mudahan 200 menjadi target minimal dan bisa lebih dari itu. Jadi itu bagian dari yang kita persiapkan. Di samping kita juga ikut membantu memfasilitasi pelatihan terhadap SPPI. SPPI itu merupakan kader-kader yang dipersiapkan untuk mendukung SPPG. Dia menjadi leading sektornya di tingkat SPPG. Memang ini perlu pendidikan kurang lebih sekitar 3 bulan. Oleh karena itu kami juga membuka ruang apabila tempat-tempat pendidikan kami akan digunakan untuk mendidik mereka. Sampai saat ini kita sudah membantu pendidikan di 7 lokasi kita. Kurang lebih ada sekitar 3.000 lebih peserta yang ikut pendidikan dan ke depan tentunya kita terus membuka ruang karena kita bisa menampung mungkin sekitar 20 sampai 30 ribu apabila memang ada program selanjutnya. Tentunya dengan dukungan yang ada, bukan hanya dari polisi saja, tentunya dari pihak-pihak lain, mudah-mudahan program makan bergizi ini betul-betul bisa
segera mencapai target sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Baik, apakah ada tantangan khusus Pak misalnya dalam prakteknya, khususnya pembangunan SPPG untuk di wilayah rentan dan terpencil misalnya begitu Pak Kapolri? Baik, memang di tahap awal ini memang kebanyakan dibangun di daerah-daerah yang padat penduduk ya, memang bukan daerah terpencil, tapi untuk di wilayah terpencil memang juga ada kesulitan tersendiri. Potensi sumber daya manusia ini juga menjadi salah satu tantangan di wilayah-wilayah tertentu. Kemudian keterbatasan bahan baku ini juga memang kemudian harus kita antisipasi. Harga bahan pokok di daerah terpencil tentu berbeda dengan di daerah-daerah yang padat penduduk. Ini juga tentunya perlu dipikirkan ada semacam harga atau tingkat kemahalan yang juga harus ditambahkan sehingga kemudian tentu nilainya berbeda dengan yang berproses secara umum. Kemudian keberadaan sekolah yang ada tentunya jaraknya akan lebih jauh, ini juga tentunya menjadi tantangan tersendiri sehingga tentunya ini butuh sinergi lintas sektoral yang lebih bagus, perencanaan yang lebih adaptif, serta pengawasan yang lebih konsisten sehingga kemudian didapatkan format yang pas khususnya untuk di wilayah-wilayah yang terpencil dan wilayah-wilayah yang terbelakang, saya kira itu. Tadi Pak Kapolri mengatakan harga pangan begitu ya, karena pangan juga menjadi concern pemerintah saat ini, termasuk juga swasembada pangan Pak. Ini kan Polri juga ikut serta Pak mendukung program pemerintah ini. Mungkin bisa diceritakan apa saja yang sudah dilakukan? Jadi di dalam misi Astacita kita melihat bahwa swasembada pangan itu menjadi salah satu yang ada di misi tersebut. Polri dalam rangka mendukung swasembada pangan ini kita fokus di masalah produksi jagung. Jadi kenapa kita fokus di jagung? Apapun jagung menjadi salah satu komoditas yang dibutuhkan untuk pakan ternak. Itu salah satunya. Kemudian juga bisa juga dikonsumsi untuk bahan-bahan pakan dan bisa juga digunakan untuk mendukung industri-industri tertentu. Sehingga kemudian kita fokus di jagung, kita bekerja mulai dari bagaimana mempersiapkan bibit. Mempersiapkan bibit ini kita bisa bekerja sama dengan Kementan, namun juga kita bekerja sama dengan universitas-universitas, dengan para ahli untuk bisa mencetak bibit jagung yang terbaik, sehingga kemudian panennya pun juga kemudian bisa menjadi lebih baik. Sebagai contoh misalkan di satu tempat panennya mungkin awalnya hanya 2 ton atau 3 ton, setelah berkolaborasi dengan kita panennya bisa meningkat minimal 5, bisa bahkan bisa sampai 9 ton dalam 1 hektar. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian juga pendistribusian pupuk ini juga menjadi concern kita supaya pupuk tepat sasaran. Di satu sisi juga kita mencoba untuk menggairahkan kembali gapoktan sehingga kemudian mereka memiliki semangat untuk menanam, dan saya lihat ini gairahnya cukup terlihat, apalagi ada jaminan bahwa hasil panennya terserap. Nah, untuk juga bisa memperkuat jaminan tersebut, pemerintah sudah menunjuk Bulog ya untuk menyerap. Namun kami tidak berhenti sampai di situ. Kami kemudian mencoba untuk melakukan kerjasama dengan beberapa swasta, antara lain Caron, kemudian Java, dan juga beberapa pabrik pakan ternak mandiri. Ini untuk meyakinkan bahwa semua hasil panen berapapun produksinya bisa terserap, dan
dari diskusi-diskusi yang ada, kita kemudian yakin dan membuat kerjasama dengan mereka, sehingga kemudian petani betul-betul bisa bergairah untuk menanam. Apalagi pemerintah juga menentukan harga jagung, ini juga menarik, sehingga di satu sisi ini juga bisa memunculkan profit yang tentunya berdampak pada bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi itu terjadi di sektor-sektor pertanian. Dan kita lihat bahwa ini sudah mulai berjalan. Di satu sisi dalam rangka mendukung program ini, Polri juga mencanangkan menanam 1 juta hektar. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat panen raya dengan Bapak Presiden saat itu di kuartal kedua. Saat itu kita panen di luasan lahan kurang lebih 390 sekian ribu dan hasil panennya 2,08 juta ton. Kemarin kita baru saja melakukan penanaman kuartal ketiga, harapan kita mendapatkan tambahan potensi lahan dari perhutanan sosial, sehingga kemudian saat ini potensi lahan yang bisa kita tanam sebesar 795.339. Jadi kurang sedikit lagi untuk masuk ke 1 juta hektar. Kemudian tentunya kita terus mengajak kolaborasi, seperti baru saja kami apel dengan Kokam untuk mereka juga membuat MOU ikut bergabung menjadi kelompok-kelompok yang juga siap untuk ikut berkontribusi. Di sisi lain, memang ada permasalahan-permasalahan sebelum diserap oleh pakan, tentunya juga bagaimana jagung ini harus dipipil, ya harus dikeringkan, sehingga kita pun juga konsen untuk membantu mereka untuk mempersiapkan alat pemipil jagung, kemudian dryer bagi pengering, dan saya lihat juga ini juga menarik sektor swasta, sehingga kemudian swasta pun kemudian membuat dryer, dia membantu untuk menyimpan sebelum masuk ke pabrik pakan ternak. Dan saya kira dengan kegiatan ini muncul kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang kita harapkan ini semua menjadi bagian dan upaya kita untuk mendukung rantai yang terkait dengan masalah ketahanan pangan. Baik. Ini kita lihat ada permainan-permainan sehingga kemudian harga beras baik premium maupun medium sempat naik di atas HET, sehingga saat ini yang kita lakukan adalah kita lakukan penegakan hukum, kita turunkan agar harga yang melompat di atas HET kembali turun ke HET. Tapi kita sekarang berbicara secara umum Pak, karena swasembada pangan ini menjadi target, tapi ada hambatan mafia pangan, kita berbicara mengenai hal itu Pak. Apa saja upaya penegakan hukum yang sudah dilakukan dan komitmen ke depan seperti apa? Jadi memang salah satu yang menjadi keluhan petani itu terkait dengan masih banyaknya spekulan ya, sehingga kemudian petani tidak pernah diuntungkan, itu yang pertama. Ataupun kalaupun ada keuntungannya kecil. Kemudian terkait dengan masalah distribusi pupuk yang tidak tepat sasaran. Ini tentunya menjadi praktek-praktek yang kita anggap bisa merusak stabilitas ekonomi. Oleh karena itu kita konsen untuk melakukan penanganan dengan membentuk Satgas Pangan Polri namanya. Kegiatan mulai dari hal yang bersifat preventif, pendampingan,
sampai dengan penegakan hukum atau upaya represif. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengamankan kurang lebih 54 orang tersangka dari 46 kasus yang kita proses terkait dengan masalah penimbunan bahan pokok, kemudian masalah pupuk bersubsidi. Dan tentunya akhir-akhir ini juga muncul isu terkait dengan masalah harga pakan yang padi ya kalau tidak salah, beras yang naik, yang tentunya di tengah situasi kita sedang melakukan kegiatan swasembada baik di bidang padi dan jagung, sehingga kemudian kita memiliki cadangan untuk cadangan nasional padi, tapi di sisi lain kita sempat melihat bahwa kemarin beras premium naik ya. Nah, oleh karena itu kami menurunkan tim dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kegiatan-kegiatan yang dampaknya nanti membuat masyarakat dirugikan. Cadangan beras cukup ataupun melimpah, namun di satu sisi harga beras meningkat. Nah, ini kita lihat ada permainan-permainan sehingga kemudian harga beras baik premium maupun medium sempat naik di atas HET, sehingga saat ini yang kita lakukan adalah kita lakukan penegakan hukum, kita turunkan agar harga yang melompat di atas HET kembali turun ke HET, dan kita mengawal program dari Kementan dan Bulog untuk menyalurkan cadangan beras nasional, sehingga kemudian beras tetap ada di lapangan, kurang lebih begitu. Pak Kapolri, sebagai penutup singkat saja, karena dukungan-dukungan seperti ini penting begitu Pak ya untuk program prioritas. Tapi di sisi lain kita melihat bagaimana kondisi saat ini, ketidakpastian global juga berdampak terhadap khususnya sektor ekonomi di tanah air. Kita melihat Pak bagaimana gelombang PHK terjadi di Indonesia. Bagaimana kemudian Polri bisa menjadi salah satu pihak yang berupaya membuka ruang-ruang untuk berdiskusi, berkomunikasi, karena pada akhirnya kita harus menjaga suasana Kamtipmas di masyarakat ini tetap terjaga. Baik, memang permasalahan PHK yang muncul dari dampak global ini memang juga kita rasakan. Tentunya kami Polri harus berada di posisi yang kemudian terpanggil dan memiliki empati terhadap permasalahan tersebut. Sehingga memang kami selalu bersama-sama dengan serikat buruh untuk kemudian berdialog, berdiskusi tentang apa yang menjadi permasalahan mereka. Ini sudah kita lakukan dari semenjak ada isu Undang-Undang Ciptaker pada saat itu, bagaimana gelombang buruh pada saat itu sangat besar, terjadi penolakan, namun dengan dialog yang baik, satu mereka turun namun tertib, karena ini penting, karena begitu ini tidak bisa kita kendalikan, tentu dampaknya terhadap stabilitas Kamtipmas akan sangat luar biasa. Kemudian saat ini kita mencoba kemudian melihat bahwa bagaimana beberapa industri yang kemudian terdampak sehingga kemudian harus merumahkan karyawannya, ini bisa kita carikan solusi. Kita kemudian membentuk desk ketenagakerjaan. Di tempat itu kami selalu berdiskusi dengan teman-teman buruh. Di sisi lain juga di situ juga ruang untuk kemudian kita bisa mencari tempat-tempat lain, berkoordinasi juga dengan para pengusaha, perusahaan yang ada, untuk bisa menyalurkan yang jenis pekerjaannya hampir sama, untuk kemudian disalurkan di tempat-tempat yang saat ini juga ada di wilayah-wilayah tertentu yang
membutuhkan membutuhkan tenaga kerja baru. Salah satunya beberapa waktu yang lalu kita memindahkan buruh yang terkena PHK di sekitar Jabodetabek, kita geser ke arah Brebes dan Cirebon, kurang lebih ada 700 orang, dan mungkin minggu depan kita juga akan melakukan hal yang sama dengan jumlah yang lebih besar. Namun dari hasil pembentukan Des Ketenagakerjaan ini kemudian kita bisa tahu peta mana wilayah yang akan ter-PHK dan mana wilayah yang sedang membutuhkan tenaga kerja. Dari hasil penyisiran yang ada, alhamdulillah di wilayah Brebes dan Cirebon itu kita melihat ada peluang industri yang membuka lapangan pekerjaan baru, membutuhkan tenaga kerja baru hampir sekitar 45.000. Jadi ini tentu satu kabar yang menggembirakan di tengah isu PHK, namun di sisi lain masih ada. Nah tentunya gitu ya, hal-hal tersebut yang kita lakukan sehingga kita bisa menjadi problem solver terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Di samping juga isu-isu di wilayah industri yang kalau nggak kita selesaikan ini juga tentunya berdampak terhadap iklim investasi seperti masalah preman gitu, yang beberapa waktu lalu sempat muncul. Kita secara tegas melakukan penindakan, kurang lebih dari 13.000 orang yang kita amankan, 3.000 lebih kita proses sebagai tersangka, sementara 10.000 kita berikan pembinaan bersama-sama dengan dinas sosial. Jadi tentunya ruang dialog, kemudian bagaimana kita menghadapi mereka dan berempati dan menekankan pada anggota untuk tetap humanis namun tegas manakala terjadi tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ini tentunya menjadi hal yang dipedomani oleh seluruh jajaran, dan ini bagian dari kita untuk menjaga stabilitas Kamtipmas tetap terjaga. Pak Kapolri, terima kasih sekali lagi sudah berbagi cerita, berbagi perspektif bersama kami. Kita harapkan memang upaya-upaya yang tengah dan akan dilakukan bisa dilakukan dengan maksimal. Dan ujungnya ya Pak, kita ingin melihat bagaimana ketertiban masyarakat itu terjaga, dan juga kalau berbicara mengenai sekolah ini sendiri, karena kita langsung dari Yogyakarta, dari sekolah ini bisa menciptakan calon-calon pemimpin di masa mendatang. Pak Kapolri, terima kasih sekali lagi. Dan demikian spesial interview bersama dengan Kapolri hari ini. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.